Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya imunologi dasar. Ini pertemuan ke-13 mengenai imunologi transplantasi. Jadi di sini mengenai khusus ya buat D3 teknologi bank darah. Termasuk di sini terkait dengan hubungannya dengan memasukkan produk darah atau darah ke tubuh pasien ya. Artinya ini mas sebuah transplantasi jaringan cair ya. Oke, langsung saja kita mulai dahulu dengan pendahuluan. Transplantasi itu adalah memindahkan alat atau jaringan tubuh dari satu orang ke orang lain. Nah, transplantasi merupakan proses mengambil sel, jaringan, atau organ. Jadi sel yang paling sedikit cuma beberapa sel atau satu sel. Kalau jaringan ini sekumpulan sel, organ ini sekumpulan jaringan. Jadi misalnya sel hepar ya, kemudian jaringan hepar atau organ hepar dari satu individu dan menempatkannya ke individu lain berbeda. Jadi misalnya seseorang perlu seorang donor hepar atau donor ginjal atau donor kornea, kemudian ditransplantasikan ke orang yang memerlukan. Jadi orang yang memerlukan ini adalah resepien. Nah, masalah transplantasi ini sejak dulu sampai sekarang itu adalah penolakan. Jadi masalah yang paling penting di sini adalah penolakan alat atau jaringan tubuh donor oleh resipien si penerima karena tidak matching ya. Artinya penolakan ini bisa saja terjadi memang karena berbeda ya. Ada hal yang menolak ya, pastinya sistem imun ya. Dan kemungkinan penolakan-penolakan ini akan lebih banyak terjadi bila tidak satu keluarga atau misalnya kembar atau perlunya yang lain-lainnya. Untuk hal ini penting ya untuk keberhasilan transplantasi. Jadi kemungkinan terjadinya penolakan transplantasi dapat dikurangi dengan transplantasi di antara keluarga. Jadi misalnya saudara sendiri yang memberikannya, kemudian atau kembar identik ya, mungkin juga yang lainnya yang masih ada hubungan darah itu akan lebih matching ketimbang yang berbeda. Kemudian tipping jaringan juga penting untuk melihat matchingnya atau tidaknya yang didonorkan dan diterima oleh resipien. Dan pastinya ada pemberian imunosupresi sebagai penekan imun sehingga tidak menyebabkan mati atau rusaknya sel atau organ yang ditransplantasikan. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita mulai dengan masalah yang biasa terjadi itu adalah dalam hal transplantasi cair, yaitu donor darah untuk ditranfusikan kepada pasien. Dalam hal ini yang memegang peranan adalah golongan darah ABO. Dan sistem HLA merupakan antigen transplantasi utama. Jadi kalau dalam bentuk cair di darah itu adalah golongan darah ABO, mungkin juga nanti ada golongan darah resus. Tapi yang paling utama ABO. Sementara untuk yang jaringan itu adalah HLA, Human Leukocyte Antigen. Nah, sedangkan antibodi dan CMI, Cell Mediated Immunity, itu berperan pada penolakan imun. Nah, antigen atau AG pada proses transplantasi itu kira-kira seperti ini ya. Pertama, konsepnya antigen golongan darah ABO itu adalah penolakan jika tidak sama. Jadi pasiennya golongan darah O ditransfusi dengan O juga, itu sudah paling ideal. Walaupun ya ada beberapa hal yang menyebabkan juga reaksi transfusi walaupun sudah sama, dan mungkin ada juga yang terjadi aglutinasi ya, aglutinasi mungkin pada mayornya atau minornya ya, atau autokontrol. Nah, lanjut lagi, sistem HLA, Human Leukocyte Antigen, ini polymorphic tissue typing. Ini di sini maksudnya adalah penolakan transplantasi jaringan itu ditentukan oleh MHC
Mayor Histocompatibility Complex ya. Oleh MHC1 menentukan antigen dan MHC2 mengaktifkan sel TH, sel T helper. Jadi di sini ada dua mekanisme, MHC1, MHC2. Nah, lanjut lagi. Antigen minor itu menyangkut golongan darah non ABO, misalnya golongan darah MN, golongan darah misalnya yang lainnya. Sementara antigen itu biasanya berhubungan dengan kromosom seks. Nah, kita lihat dulu ya di sini mengenai sistem golongan darah ABO. Kita tahu ya golongan darah ABO itu ada terbagi menjadi 4. Yang mana itu berdasarkan dari aglutinogennya atau antigen permukaan eritrosit. Bila ada antigen A berarti itu adalah golongan darah A. Bila ada antigen B berarti dia adalah golongan darah B. Sementara memiliki keduanya maka disebut dengan golongan darah AB. Dan bila tidak ada sama sekali maka itu adalah golongan darah O. Nah, lawannya di dalam plasmanya itu adalah pasangan yang bukan pasangannya ya. Jadi misalnya kalau golongan darah A di dalam serumnya pasti ada anti B. Sementara golongan darah B nanti ada anti A. Sementara untuk golongan darah AB itu tidak ada agglutinin ya, antibodi dalam plasma. Nah, kebalikannya golongan darah O memiliki anti A dan anti B ya di dalam plasmanya. Nah, seperti itu. Jadi dia memiliki lawan pasangannya. Nah, dengan demikian apabila orang dengan golongan darah A itu terampuni dengan B maka bereaksi silang kedua-duanya. Jadi antibodi melawan sel B nanti ya, kemudian antibodi B, kemudian sel A nanti dilawan oleh anti A. Ini malah yang paling berbahaya transfusinya bila terjadi menyilang seperti ini ya, yang idealnya A sama A. Oke, lanjut ya. Di sini kita masuk ke first and second set allograft rejection. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, di sini terlihat bahwa ada strand A itu ya mendapatkan skin graft ya. Dari tikus ya, jadi strand B, maka terjadi 3 hari penolakan. Jadi 0, 10 hari penolakan dan yes. Sementara strand yang kemudian yang B itu strand A-nya ya. Lalu di strand B tadi tersensitisasi, dilakukan donor kedua. Jadi second set rejection di sini ya. Nah, kalau di strand B ini diinjeksikan ya dengan limfosit dari strand B yang penolakan strand A ya, di situ ada itu gambar injeksinya, maka terjadi penolakan ya di sini donor dari strand A. Jadi kalau kita melihat ada penolakan ya, no dan yes-nya. Nah, kira-kira ringkasannya mungkin seperti ini ya. Nah, oke, lanjut lagi di sini mengenai first and second set allograft rejection ya, dasar-dasarnya. Nah, kita lanjut ya di sini ke istilah pada transplantasi. Jadi ada istilah-istilah yang ini penting dalam bidang transplantasi. Istilah pertama yaitu autograft. Jadi auto itu sendiri, graft itu adalah jaringan sendiri. Graft autologous, jadi memakai jaringan sendiri. Sementara isograft atau graft sinegenik ini adalah identik genetik antara donor dan resipien sama. Mungkin kembar monozigot sehingga sangat identik atau identik. Misalnya kembar, bayi lahir kembar ya, mungkin wanita sama wanita, pria sama pria. Kemudian allograft allogenik itu adalah homograf. Ini adalah donor dan resipien dari spesies sama, tetapi genetik tidak identik. Nah, ini kira-kira antar manusia ya, sesama manusia, tapi beda. Kalau yang pertama tadi kembar, kalau ini tidak.
Nah, kemudian xenograf atau xenogenik atau heterograf ini beda ya malahan. Donor dan resipien dari spesies berbeda, misalnya tikus dan manusia, atau mungkin manusia dengan babi ya, mungkin kira-kira berbeda menjadi manusia mendapat transplantasi misalnya ginjal babi misalnya. Nah, untuk jelasnya di sini kita bisa melihat gambarnya sesuai dengan apa namanya istilah tadi, ada autologus itu dari jaringan sendiri ditransplantasikan. Yang kedua adalah syngeneic ya kan. Ini identical twin. Jadi saudara kembarnya perlu ginjal sementara saudara kembar satunya dalam kondisi meninggal. Jadi diambil ginjalnya lalu dimasukkan ke temannya atau ke bukan temannya, ke saudara kembarnya untuk ditransplantasikan. Nah, yang ketiga itu adalah allogenik, ini yang berbeda misalnya. Lalu yang xenogenik ini misalnya ginjal babi ke manusia. Jadi sini ya contohnya transplantasi ginjal. Nah, lanjut lagi teman-teman di sini bagaimana dengan hukum transplantasi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat types of transplant, ada autograft tadi ya, ada isograft, ada same species, ada xenograft ya, sesuai dengan sebelumnya tadi ada istilahnya. Jadi dalam hukum transplantasi, transplant akan diterima bila resipien dan donor memiliki gen histokompatibilitas tertentu yang sama. Ya pastinya ya yang kembar identik. Nah, untuk autograf dan isograf biasanya memberikan hasil baik. Mengapa? Karena di sini dia sama persis ya, milik sendiri kalau autograf, kalau isograf ini kembaran. Nah, sedangkan allograf itu sering ditolak karena respon imun ditimbulkan limfosit dan produknya, apalagi xenograf. Nah, lanjut ya di sini istilah lain dalam pada transplantasi yaitu histokompatibilitas. Maksudnya di sini adalah kemampuan seseorang untuk menerima transplant dari orang lain suatu keadaan bila tidak terjadi respon imun. Nah, ini ada istilah namanya lagi gen histokompatibilitas. Jadi maksudnya di sini adalah gen yang menentukan apakah transplant dapat diterima. Yang terpenting adalah di sini MHC. Jadi di sini paling penting dan ada dalam hal ini nanti ada respon MHC melalui mungkin APC nanti ya, dia mensajikan antigen lalu dikenali oleh sel T. Oke, lanjut ya di sini kita masih di the genetic of graft rejection di sini. Nah, maksudnya kita bisa melihat pada gambar itu donor strain A, ada strain B lagi ya. Nah, ini yang untuk yang pertama MHCA, ini yang strain A itu ditempelkan ke resepsi yang sama-sama strain A juga, MHC-nya sama juga. Jadi di sini aman ya, tidak terjadi penolakan. Terjadi penolakan. Sementara yang gambar yang kedua yang berwarna kuning coklat MHC B strain B ini transplantasikan ke strain A MHCA, maka ini terjadi yang namanya penolakan penuh graft allogeniknya. Jadi di sini. Nah, sementara yang ketiga strain B MHC B di sini maksudnya kemudian ditransplantasikan ke resipien yang strain A persilangan dengan B sehingga dia MHC-nya AB. Jadi dia memiliki juga B. Artinya di sini kemungkinan adalah dia masih bisa diterima. Nah, di sini resipiennya grafnya ditolak karena dia hibrid, memiliki B juga karena hasil dari persilangan. Nah, sementara yang keempat ini lain lagi. MHCAB yang hasil persilangan lalu ditransplantasikan ke resipien yang strain A saja, MHCA. Ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena di sini grafnya hibridnya ini bukan satu strain parental. Jadi beda dia ya. Di sini dia adalah yang hibrid.
Sementara yang dia inginkan adalah yang sama persis. Oke, lanjut lagi ya, kita pindah ke direct allo antigen recognition. Nah, pada gambar di sini terlihat ya allogeneic antigen presenting cell in graft. Dia mempresentasikan APC mempresentasikan graft, lalu allogeneic MHC mengenalinya. Jadi terjadi situ reaktif, sel T-nya direaktifkan ya melalui alloy tadi, tapi tidak diproses. Maksudnya di sini dia menyajikan namun mengenalinya dan menyajikan namun belum diproses oleh APC pada graft, pada transplantasi. Ini yang direct ya. Kemudian lagi kalau yang indirect, allo antigen recognition, di sini ilustrasinya kurang lebihnya seperti ini ya. Dia memproses ikatan peptida dari molekul MHC allogenik dengan molekul MHC sendiri yang berasal dari APC. APC-nya memang profesional ya, di situ profesional yang menerimanya. Jadi di sini secara tidak langsung proses pengenalan ini diperantarai oleh MHC. Jadi nanti mungkin ada dilakukan proses ya untuk pengenalannya ini. Nah, lanjut lagi di sini kita pindah lagi ke istilah yang lain, ada dalam hal transplantasi itulah cell passenger. Nah, pada gambar kita melihat di situ adalah augmentation of received adaptive alloimmunity by donor passenger lymphocyte. Jadi nanti ada limfosit mungkin yang melakukan proses migrasi sebagai passenger. Nah, ini mungkin ada terjadi yang namanya sensitisasi dalam hal ini. Nah, sel leukosit donor yang terdapat dalam jaringan transplantasi. Jadi sel leukosit donor ini di dalam jaringan. Nah, leukosit tersebut dapat memigrasi keluar jaringan transplant. Dia keluar, kemudian masuk ke dalam sistem lymphoid recipient. Ya, istilahnya jalan-jalan di sini. Nah, sel tersebut sangat penting dalam mensensitisasi sel TH resipien terhadap antigen donor karena sama-sama memiliki MHC kelas 2. Nah, akibatnya ini maka terjadi nanti proses yang namanya sensitisasi. Nah, kita pindah ya, lanjut ke cross matching. Nah, ini silang serasi. Jadi reaksi silang serasi tujuannya adalah untuk mendapatkan kompatibilitas antara pasien dan donor ya, yang akan mendapatkan si pasien ini mendapatkan produk dari donor berupa produk darah. Nah, penting sini ya, cross matching reaction ini adalah reaksi cross match silang serasi. Ini adalah merupakan tindakan menguji serum resipien terhadap antibodi free from HLA donor. Jadi penting sekali untuk melihat apakah matching atau tidak kedua produk dari produk sel dari donor dan resipien disilangkan. Dari misalnya mayor misalnya dengan minor. Jadi sel donor dihasilkan dengan serum pasien ini adalah mayor, kemudian minor reactionnya itu adalah kebalikannya ya kan, sel pasien dengan plasma donor. Nah, tujuannya di sini untuk mencegah penolakan transplantasi jaringan. Jenis jaringan di sini donor dan resipien harus disesuaikan dalam golongan darah ABO. Jadi matching nanti ya kalau misalnya sama. Nah, masih teman-teman ya di cross matching di sini. Untuk cross matching dilakukan untuk menguji serum resipien terhadap perform antibody terhadap sel donor. Jadi di sini juga ada peranan komplemen. Komplemen biasanya ditambahkan untuk membantu lisis sel donor. Jadi apabila terjadi ikatan antigen antibody, maka aktivasi komplemen. Komplemen akan ikut menempel dan komplemen akan merusak atau melubangi sel antigen tadi. Eritrositnya ya sudah kuatet, maka akan mengalami rusak ya, lisis oleh kerja dari komplemen. Nah, jika perform antibody terhadap molekul MHC donor ada dalam serum resipien, sel donor akan lisis. Artinya di sini positif crossmatch-nya.
Kalau positif, jadi tidak cocok untuk resipien. Nah, kalau tidak cocok berarti diganti dengan yang lain. Karena kalau digunakan maka akan terjadi reaksi transfusi berupa reaksi penghancuran sel-sel nanti ya yang masuk. Jadi pentingnya di sini untuk melakukan cross matching. Nah, lanjut ya, kita sini masuk ke jenis dan kedudukan jaringan khusus. Lanjut ya, beberapa jaringan transplant alogenik hanya menimbulkan reaksi lemah, misalnya hati atau hepar. Jadi hati hepar ini menimbulkan reaksi alogenik yang lemah. Nah, hal ini disebabkan karena jaringannya hanya memiliki beberapa molekul MHC. Nah, di sini keuntungannya tidak memiliki MHC yang lengkap. Nah, beberapa transplant yang jauh letaknya dari sistem imun, misalnya kornea mata, itu tidak memiliki aliran limpa dan biasanya alograf kornea tidak mensensitisasi resipien. Nah, makanya sesuai gambar di sini. Kalau transplantasi hati itu lumayan ya, aman-aman saja, reaksinya lemah. Juga yang paling matching itu salah satunya adalah dengan transplantasi kornea mata, karena jauh dari sistem imun, jadi luput dari pengawasan imun. Nah, step dalam allograft rejection ya, kira-kira seperti ini. Pertama, penerimaan allo antigen dulu, baik jalur direct maupun jalur indirect. Kemudian terjadi proses yang namanya aktivasi T sel ya, limfosit T dan limfosit B sel. Diferensiasi terjadi, sel-sel tadi lalu melakukan proses yang namanya ekspansi. Nah, kemudian diikuti dengan aktivasi fungsi efektor. Akibat dari fungsi efektor ini terjadi resolusi respon imun dengan residual memori. Jadi ada menyimpan sel memori dan terjadi proses imun ya, reaksi imun yang terjadi dengan melakukan penolakan ya di sini. Apabila tidak matching, kalau matching nanti tidak ada penolakan. Nah, penolakan di sini bisa saja terjadi. Ada beberapa hal pada donor sel itu akibat reaksi dari pengenalan oleh limfosit T ya. Nah, penolakan pertama itu ditimbulkan oleh sel TH, sel T helper ya, CD4 sel resipien yang mengenali MHC alogenik. Dan imunitas humoral, dalam hal ini adalah antibodi. Nah, kemudian sel tersebut akan merangsang sel T sitotoksik. Jadi sitotoksiti ini adalah sel sitotoksik yang juga mengenali antigen MHC alogenik dan membunuh transplant. Jadi sitotoksik killing ya, CD8 T sel ini akan melakukan proses pembunuhan terhadap sel donor yang mana sudah diberikan ciri dan penolakan oleh sel T resipien ya, sel T CD4. Nah, kemudian penolakan kedua akan lebih cepat karena sudah terjadi sensitisasi dan transplant pertama tadi dan adanya memori. Jadi ada sel memori sehingga menyebabkan terjadinya penghancuran lebih mudah. Kita masuk ya ke penolakan hiperakut. Apa saja penolakan-penolakan? Nah, ini penolakan hiperakut, penolakan yang sangat akut ya. Terjadi dalam beberapa menit sampai beberapa jam sesudah transplantasi. Nah, ini terjadi akibat destruksi oleh antibodi yang sudah ada akibat transfusi darah misalnya atau kehamilan sebelumnya. Mungkin ini perbedaan dalam transfusi golongan darah ABO. Nah, kalau yang kehamilan ini mungkin karena faktor resus ya, resus negatif dari si ibu oleh bayi yang resus positif. Nah, kemudian terjadi ini karena sudah antibodi di dalam tubuh yang menyerang transplant yang masuk. Jelas-jelas di tubuh pasien itu golongan darahnya A, maka ditransfusi dengan B. Sementara di dalam tubuh sudah memiliki anti B. Jadi nanti
sudah siap antibodinya, dan begitu masuk langsung aktivasi sistem komplement juga, terbentuk koatet eritrosit yang diselubungi dengan antibodi, maka dengan mudah dikenali oleh sistem fagosit dan komplement untuk menghancurkannya ya. Ini terjadi misalnya pada kasus sistem ABO dan resus. Nah, untuk resus itu pengenalan dulu ya, diawali dengan kehamilan pertama. Jadi ibu membentuk anti resus pada resus bayi resus positif. Kemudian bayi yang pertama lahir ya, setelah lahir nanti kehamilan selanjutnya anti resus si ibu tadi itu akan mengenali resus positif si janin yang kedua. Maka janin kedua ini akan dimasuki oleh antibodi ibu melalui plasenta, sehingga eritrosit si janin ini rusak dan pecah karena reaksi antigen antibodi ya oleh antigen resus dan antiresus. Nah, akibatnya si bayi kehabisan sel eritrosit yang matang, tinggal eritrosit yang tidak matang. Ini merupakan hemolytic disease of newborn atau erythroblastosis fetalis. Oke, lanjut ya, kita pindah ke hyperakut rejection, penolakan hiperakut. Di sini teman-teman bisa melihat kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi di sel endotel ini ada pembuluh darah ya, kemudian ada alloantigenik, misalnya blood group antigen. Di situ dalam sirkulasi ada alloantigenik spesifik antibody yang mengikat si eritrosit tadi, sehingga terjadi ikatan. Nah, ikatan di sini dibantu oleh komplement endotelial mengalami kerusakan, inflamasi, dan terjadinya trombosis. Jadi akibat hiperaktif rejection ini ditandai dengan oklusi. Jadi oklusi itu di area sana terkurung ya trombotik dari pembuluh darah gerak yang dimulai dengan beberapa menit atau sehingga beberapa jam setelah pembuluh darah host di anastomosis pembuluh gerak. Nah, di sini dia dimediasi oleh antibodi yang sudah ada sebelumnya dalam sirkulasi host yang mengikat antigen endotel donor. Jadi pastinya di sini terjadi reaksi hemolisis intravaskular nanti. Nah, untuk lebih jelasnya kira-kira seperti ini ya, transfusi reaction di sini. Seorang dengan golongan darah A pasien, kemudian ya di situ dia ada sel A dan anti B ya, ditransfusikan mendapat donor sel eritrosit dengan antigen B, masuklah di situ. Nah, maka akan terjadi ikatan sel B donor dan anti B milik pasien. Aktivasi komplement diselubungi oleh komplement sehingga terjadi penghancuran eritrosit. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya untuk reaksi transfusi. Jadi penolakan hiperakut maksudnya pada kasus transfusi itu memang terjadi karena berbeda golongan darah donor dan resipien. Nah, kita pindah lanjut ke penolakan akut. Penolakan akut ini pada gambar akut rejection itu adalah misalnya pada kondisi seperti ini ya, parenchyma cell, ada alloreactive antibody, endotelial di sini ada terjadi pengenalan ya di sini. Parenchymal cell damage interstitial inflammasi, ya kan, endotelitis. Nah, pada resipien yang sebelumnya tidak disensitisasi terhadap transplant allograft dan pengobatan imunosupresi yang kurang, ini adalah terjadi mungkin penolakan akut. Nah, penolakan terjadi setelah beberapa minggu sampai bulan. Nah, kerusakan dalam prosesnya ini dari vaskular dan parenkim juga diperantarai oleh sel T dan antibodi setelah minggu pertama transplantasi. Jadi ini penolakannya akut dan terjadi dalam beberapa minggu hingga bulan. Sementara kita ke penolakan kronis, ini ilustrasi pada orang yang mendapatkan transplantasi yang berbeda ya, xenograft.
Di sini hilangnya fungsi organ yang dicangkokkan atau ditransplantasikan itu terjadi setelah beberapa bulan sampai tahun sesudah organ berfungsi normal. Disebabkan karena apa? Timbulnya intoleransi. Jadi tidak ada toleransi atau toleransi berkurang terhadap sel T. Contoh kasus misalnya kasus transplantasi ginjal babi ke manusia. Jadi orang individu pada gambar ini akhirnya dengan kegagalan ini akhirnya dia meninggal dunia. Nah, kadang-kadang timbul setelah pemberian imunosupresan dihentikan. Jadi imunosupresan ini menekan sistem imun supaya imun tidak melakukan reaksi transplantasi penolakan ya terhadap yang ditransplantasikan. Dalam hal ini adalah ginjal xenograft dari babi misalnya. Masih di penolakan kronis di sini, ini kira-kira contohnya untuk chronic rejection. Nah, reaksi penolakan kronis adalah terjadi yang namanya vaskularisasi transplant yang bertahan itu selama 6 bulan. Dari 6 bulan ya, perlahan-lahan ini akan terjadi yang menjadi oklusi ya, terkurung arterinya sebagai akibat dari proliferasi dari sel-sel otot intima halus. Dia melakukan proses pembelahan ya, perbanyakan, dan akhirnya gagal karena kerusakan akibat apa? Iskemik ya, karena di sini supply-nya yang berkurang, supply dari darah ya. Masih lanjut lagi kita ya di reaksi allograft. Donor singgenik ya lah, sini singgenik ini dapat cepat diterima resipien dan mendapat vaskularisasi dan berfungsi normal. Sementara donor alogenik diterima sementara dan mendapat vaskularisasi, namun di sini kemudian ya baru terjadi penolakan yang sesuai dengan respon CMI. Nah, sesudah vaskularisasi terjadi di sini invasi transplant atau si tandur tadi oleh sel limfosit dan monosit melalui pembuluh darah, maka terjadi kerusakan pembuluh darah. Diikuti terjadinya apa? Nekrosis dari sel yang ditransplantasikan ya, sel tandur tadi. Lanjut lagi ya, di sini ada kita bahas sedikit mengenai penyakit Graves-Host. Di sini. Nah, bila sel imunokompeten, sel T maksudnya yang sudah imunokompeten, asal donor ya, di sini dalam hal ini sumsum tulang, mengenal dan memberikan respon imun terhadap jaringan resipien, ini maka dapat terjadi hal seperti ini. Jadi sel-sel itu akan diserang dan adalah semua sel yang termasuk MHC kelas 2. Nah, reaksi Graves-Host ini dapat akibat transplantasi sumsum tulang ya, bone marrow pada resipien dengan supresi sistem imun atau transfusi darah segar pada anak-anak atau neonatus pada kondisi imunokompromis. Ya, kalau sistem imunnya tidak bagus, imunokompromis, maka akan terjadi penyakit ini ya, Graves-Host. Nah, lanjut lagi ya, di sini kita bisa melihat untuk Graves-Host disease di sini pada prinsipnya gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi diserang oleh sistem imun yang ditransplantasikan tadi. Akibat apa tadi? Salah satunya adalah karena imunokompromis. Nah, untuk tanda responnya adalah pembesaran kelenjar limfoid, artinya aktif ya. Kemudian hati, diare, kulit kemerahan, rambut rontok, berat badan menurun, dan mungkin dia berakhirnya mungkin dengan meninggal karena di sini sistem imun besar-besaran menolak ya dengan transplantasi jaringan tadi. Nah, lanjut sebagai penutup di sini ada beberapa hal cara memperpanjang allograft. Yang pertama, antiinflamasi pemberiannya, misalnya dengan pemberian prednisolon. Jadi maksudnya menstabilkan membran lisosom sehingga mencegah pelepasan enzim lisosom yang merusak jaringan.
Nah, bisa juga dengan pemberian antimetabolit di sini azathioprin, mercaptofurin. Di sini tujuannya mencegah sintesis ya RNA. Kemudian klorambusil dan siklofosfamid ini mengalkilkan DNA dan mencegah metabolisme DNA. Jadi ini yang memperpanjang allograft. Kemudian lanjut lagi yang satunya yaitu dengan pemberian imunosupresan steroid, yaitu mencegah migrasi dari neutropil dan produk IL interleukin ya, IL-1, IL-6, IL-12. Nah, bahan sitotoksik azathioprin, methotrexate dan siklofosfamid ini dapat membunuh sel yang berproliferasi. Dan imunofilin seperti misalnya siklosporin A, FK506 dan rapamisin. Maksudnya di sini tujuannya mencegah produksi IL, interleukin 2 dan atau respon terhadap interleukin 2. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai materi paparan tentang imunologi transplantasi, yaitu membahas transplantasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.